Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Markus 9 ayat 30 sampai 37 dengan tema bersukacita karena hikmat dari Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau selalu memberkati kami. Pada kesempatan ini kami akan belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan saja yang pimpin dan bimbing kami, sehingga apa yang kami pelajari berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kekal selamanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan membaca dari Alkitab kita, yaitu Markus 9 ayat 30 sampai ayat 37. Demikian firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan dibunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Dan Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti yang kami katakan tadi, bahwa renungan pada saat ini temanya adalah bersukacita karena hikmat dari Tuhan. Memang saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita mempunyai hikmat dari Tuhan, hidup kita akan bersukacita, hidup kita akan berbahagia. Kalau kita tadi membaca dari perikop tadi, bahwa murid-murid bersama Tuhan Yesus berjalan bersama, dan Yesus memberitakan tentang kesengsaraannya, tentang kematiannya, tetapi tidak ada respon daripada murid-muridnya. Malahan
murid-muridnya asik bertengkar. Siapa yang paling besar? Siapa yang paling utama? Siapa yang terbesar di antara mereka? Yesus tahu. Kemudian setelah sampai di tempat yang dituju, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kau bicarakan di jalan tadi? Apa yang kau pertengkarkan di jalan tadi? Tapi murid-muridnya diam, tidak ada yang menjawab. Kemudian Yesus mengambil seorang anak kecil, memeluknya, dan kemudian mengatakan bahwa kalau engkau menyambut anak kecil seperti ini dalam namaku, engkau bukan lagi menyambut anak kecil ini, tapi engkau menyambut aku. Kalau engkau menyambut aku, bukan aku yang engkau sambut, tapi Allah Bapa yang kau sanggup, yaitu yang mengutus aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini saya akan memberikan 3 poin supaya kita bersukacita karena hikmat dari Tuhan. Poin yang pertama yaitu mau belajar, mendengarkan, dan bertanya serta meresponi apa yang difirmankan Tuhan. Sekali lagi, mau belajar, mendengar, dan bertanya apa ya yang dikatakan oleh Tuhan, juga termasuk meresponi. Tidak seperti murid-murid tadi, tidak mau belajar, maka dia tidak mengerti apa yang dikatakan Tuhan. Padahal Tuhan Yesus mengatakan tentang kesengsaraannya itu tidak sekali itu adalah yang kedua kali. Murid-muridnya enggan bertanya, murid-muridnya mendengar tapi tidak merespon. Murid-muridnya tidak mau menyelidiki, mempelajari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Mengapa seperti itu, saudara? Mengapa murid-muridnya tidak meresponi, tidak mau belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, murid-murid tidak mengerti, itu bukan, tapi murid-murid tidak mau mengerti. Dia tidak mau ya mengerti apa yang diucapkan Yesus karena apa? Merasa sudah tahu. Ya. Dia merasa sudah mengerti apa yang dikatakan Yesus, tapi bukan mengerti yang sesungguhnya. Dia bahkan ya mengerti menurut pikirannya sendiri, sudah punya pola pikir sendiri. Orang yang sudah punya pola pikir sendiri itu sulit menerima sesuatu yang baru. Sebab apa? Menurut para murid, Mesias itu tidak akan sengsara. Mesias itu adalah raja yang akan membebaskan orang-orang Israel dari cengkeraman penjajah duniawi ini, yang pada waktu itu cengkeraman penjajah Roma. Itulah mindset, pola pikir murid-murid pada waktu itu. Sehingga kalau dikatakan tadi Yesus akan menderita, bahkan mati di kayu salib, dia tidak mau terima itu, dia tidak mau tahu tentang itu, karena sudah mempunyai pola pikir sendiri, mindset sendiri. Orang yang seperti ini sulit menerima sesuatu yang baru, yang bisa merubah pola pikirnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang pun banyak orang-orang yang seperti itu, mempunyai mindset sendiri, mempunyai pola pikir sendiri tentang Tuhan. Bahkan di saat-saat corona seperti ini, orang punya mindset sendiri, tidak percaya adanya corona. Kalau diberitahu ada corona pun tidak mau, tidak ingin tahu. Corona itu tidak ada. Corona itu hanya omongan orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Seperti itu. Nah, mindset para muridnya waktu itu ya seperti itu.
yang namanya Mesias itu bukan yang menderita, tapi raja yang luar biasa yang memimpin mereka memerangi, melepaskan dari penjajah. Banyak mindset seperti itu di dalam masyarakat kita. Dulu orang nggak mau bajak sawah itu dengan traktor, sebab mindset mereka traktor itu mematikan tanah. Nggak mau dikandani bolak-balik, ya nggak mau. Tapi akhirnya juga mau kalau terpaksa. Dan banyak hal seperti itu. Pada waktu di desa saya itu orang tidak percaya adanya rumah sakit. Sebab rumah sakit itu katanya punya suntikan yang mematikan. Jadi masuk rumah sakit itu sama saja disuntik kematian. Jadi nggak mau. Mindset seperti itu sulit dirubah. Juga para murid seperti itu. Ya, mindset tentang Mesias ya seperti itu sulit dirubah. Ya. Maka dari itu mari ya, supaya kita bersukacita, mempunyai hikmat yang dari Tuhan, mau belajar, mau mendengar, mau bertanya, mau menyelidiki kitab suci, mau merespon kitab suci. Artinya meresponi firman Tuhan. Seperti yang dilakukan murid-murid pada Kisah Rasul 17 ayat 11. Dia lebih baik dari yang lain karena dia mau menyelidiki firman Tuhan setiap hari. Dan orang yang tidak mau belajar firman Tuhan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, hidupnya tidak pernah bersukacita, tidak pernah berbahagia. Sebab apa? Orang yang berbahagia itu yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang malang digeluti itu yang bahagia. Kalau orang tidak mau belajar, mendengar, bertanya, menyelidiki, menggumuli firman Tuhan, hidupnya pasti tidak bahagia di dunia ini, apalagi setelah ada di dunia ini. Poin pertama saya katakan, mau belajar, mau mendengarkan, bertanya, meresponi firman Tuhan, juga menyelidiki firman Tuhan. Respon kita harus seperti itu, maka kita akan berbahagia. Sekarang poin yang kedua adalah mau jujur, mau mengakui kesalahan. Murid-murid tadi ditanya oleh Tuhan Yesus, dia tidak mau jujur, dia diam saja, dia tidak mau mengakui kesalahannya. Banyak orang di dunia ini yang tidak mau mengakui kesalahannya. Bahkan hampir semua orang seperti itu. Hampir setiap orang tidak mau mengakui kesalahannya. Walaupun salah ingin dibenarkan. Walaupun dia tidak benar ingin dibenarkan. Kalau saya melihat anak bertengkar, anak kecil itu pasti selalu menyalahkan anak yang lain. Dan itu memang sifat manusia, tidak mau mengakui kesalahan. Sejak Adam dan Hawa itu seperti itu, melemparkan kesalahan kepada orang lain. Adam melemparkan kesalahan kepada Hawa, Hawa melemparkan kesalahan kepada ular dan seterusnya. Tidak mau mengakui kesalahan. Itu adalah sifat manusia. Beda kalau kita mempunyai hikmat dari Tuhan, kita akan mau jujur mengakui kesalahan. Kalau sudah mengakui kesalahan, rasanya lega, enak, ya, tentram, damai. Tapi kalau kita nggak jujur, nggak mau mengakui kesalahan, itu hidup kita nggak bisa tentram, ya. Dan kesalahan itu biasanya kalau nggak jujur ditutupi dengan kesalahan yang lain. Dosa itu ditutupi, kalau nggak mau mengakui dosa itu tutupi dengan dosa yang lain. Ya. Orang ya sudah terang-terangan dia korupsi saja nggak mau mengakui korupsi, ditutupi dengan yang lain. Banyak seperti itu di dunia, di Indonesia juga. Ya, kalau orang jujur, ya tidak nutupi, dia lega. Tapi kalau tidak jujur, ya seperti tadi. Sebagai contoh begini, ada anak kecil yang memecahkan pot yang mahal di tempatnya, di rumahnya, pada waktu tidak ada orang. Ditanya orang tua, ini pot yang memecahkan siapa? Kalau dia tidak mau jujur, pasti mencari supaya dia tidak disalahkan. Ngomong, wah dipecahkan kucing, padahal kucing nggak salah, dipersalahkan. Terus sudah dosa lagi. Lah, tadi kamu di mana? Aku main di luar loh. Itu ditutup kesalahan lagi. Di luar di mana?
terus dia menutupi kesalahan dengan kesalahan. Tapi kalau orang jujur tidak seperti itu. Jadi hikmatnya yang daripada Tuhan supaya kita bersukacita, kita harus jujur, mau mengakui kesalahan. Tidak seperti murid tadi, diam, tidak jujur, tidak mau mengakui kesalahan. Itu poin yang kedua. Sedangkan poin yang terakhir adalah mau menjadi hamba dan menerima siapapun. Hamba, pelayan, ya, pelayan. Seorang pelayan itu dirinya sudah tidak diperhitungkan lagi oleh dirinya sendiri. Jadi hak-haknya sudah nggak ada, nggak punya hak. Pelayan itu seperti itu. Ya. Bagi orang lain, jadi dia mendahulukan, ya, mendahulukan pelayanannya, mendahulukan sesuatu kepada orang lain, ya. Tidak egois. Jadi mau menjadi hamba, menerima siapapun dan tidak egois. Tidak seperti para murid tadi yang egois, yang mementingkan dirinya sendiri. Dia mau yang paling besar, dia mau yang paling hebat, dia mau yang paling atas, yang lain-lain di bawah. Pelayan tidak seperti itu. Pelayan itu orang yang mendahulukan kepentingan tuannya di atas kepentingannya sendiri. Ya. Maka di sini Yesus mengambil seorang anak kecil untuk dijadikan contoh, peraga. Inilah seorang pelayan. Mengapa demikian, saudara? Anak kecil perempuan di sana itu tidak terlalu dianggap. Anak kecil, ya, perempuan tidak diperhitungkan, terpinggirkan. Maka waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, yang dicatat itu tidak ada anak-anak, tidak ada perempuan, karena perempuan dan anak-anak itu orang-orang yang terpinggirkan, ya, nggak dianggap penting, dianggap bodoh. Ya. Kemudian pada waktu seorang ibu membawa anaknya kepada Tuhan Yesus, yang namanya murid-muridnya itu juga menghalang-halangi, sebab anak-anak dianggap gak penting, ibu-ibu dianggap tidak ada, orang-orang yang terpinggirkan. Nah, kalau kita mau menjadi pelayan, saya katakan tadi, mau menerima siapapun, tidak egois, orang yang terpinggirkan itu harus kita rangkul. Karena kalau kita merangkul orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap oleh orang lain, orang-orang yang dianggap tidak ada, itu sama saja kita merangkul, melayani Tuhan. Kita berarti menyambut Tuhan sendiri, bukan menyebut anak kecil itu, tapi menyambut Tuhan Yesus Kristus. Demikian saudara-saudara, mari kita selalu mempunyai hikmat yang dari Tuhan supaya kita bersukacita, mau belajar mendengar firman Tuhan, bertanya dengan firman Tuhan, juga mau menyelidiki dan meresponi firman Tuhan, juga jujur mau mengakui kesalahan. Yang ketiga, mau menjadi hamba dan menerima siapapun, walaupun itu yang terpinggirkan, orang yang terpinggirkan, orang yang termarginal itu. Demikian kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin.